Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal nilai limit dalam bentuk definisi turunan. Jadi, ada beberapa soal dari limit yang dimana bentuk dari persamaannya mengacu kepada bentuk dari definisi turunan menggunakan pendekatan limit. Nah, saya perlihatkan dulu bagaimana bentuk fungsi yang saya maksud. Nah, jadi di sini definisi turunan seperti yang kita ketahui, yakni definisi turunan menggunakan pendekatan limit, yakni diberikan fungsi f dan c elemen dari domain f, kemudian turunan fungsi f di c dinyatakan dengan f aksen c, dan didefinisikan dengan bentuk f aksen c sama dengan limit h mendekati 0 f c plus h dikurangi fc per h, asalkan nilai limit ada. Nah, jadi bentuk permasalahan yang kita maksud adalah bentuk ini. Nah, kita di sini akan menyelesaikan soal yang mencari nilai limit dalam bentuk persamaan-persamaan seperti ini. Jadi itu yang menjadi fokus pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Nah, agar lebih jelas, kita akan bahas beberapa contoh dari soal nilai limit dengan bentuk persamaan yang mengacu pada definisi turunan. Nah, kita lanjutkan. Soal yang pertama, tentukan nilai limit dari limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h dari persamaan fx sama dengan 5x. Nah, yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal seperti ini yakni, kurang jelas, kita ganti. Kita tuliskan dulu persamaan dari limitnya, fx plus h dikurangi fx per h. Kemudian kita substitusi nilai dari fx sama dengan 5x ke persamaan limit ini. Limit h mendekati 0, kita gantikan x plus h masuk ke persamaan ini, sehingga menjadi 5x plus h, atau lebih jelasnya kalau bentuknya fx sama dengan 5x, maka fx plus h akan menjadi 5 kali x-nya kita ganti dengan x plus h dikurangi fx-nya adalah 5x per h. Limit h mendekati 0 kita jabarkan 5x plus 5h dikurangi 5x per h. Limit h mendekati 0 ini bisa kita eliminasi atau kita hilangkan. 5h per h, kita bisa sederhanakan lagi h-nya. Limit h mendekati 0 untuk 5, hasilnya adalah 5. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 5 untuk soal yang pertama ini. Jadi tinggal mensubstitusi bentuk dari persamaannya dipermasalahkan ke dalam soalnya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai limit dari limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h dari fx sama dengan h kuadrat untuk x sama dengan 3. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita mulai dengan menuliskan persamaannya. Limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Sekarang kita substitusi fx sama dengan x kuadrat
Sehingga fx plus h kita peroleh adalah x plus h kuadrat. Kita masukkan ke persamaan limit, sehingga menjadi x plus h kuadrat dikurangi x kuadrat per h. Limit h mendekati 0, kita jabarkan x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat min x kuadrat per h. Kita sederhanakan, limit h mendekati 0, sehingga sisanya hanya 2hx ditambah h kuadrat per h. Selanjutnya, kita keluarkan h-nya pada bagian pembilang. 2x ditambah h per h. Kita sederhanakan lagi. Limit h mendekati 0, 2x plus h. Nah, di sini kita substitusi nilai h sama dengan 0. Atau h mendekati 0 kita substitusi, sehingga 2x plus 0. 2x. Kemudian karena ditentukan nilai x sama dengan 3, kita substitusi nilai x sama dengan 3 tersebut ke persamaan ini. 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga hasilnya adalah 6. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai limit dari limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h dari fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x plus 1 untuk x sama dengan 3. Nah, sama seperti contoh soal yang kedua, kita lakukan proses yang mirip. Kita tuliskan dulu persamaannya, limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Karena kita tahu fx-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 3x plus 1, maka fx plus h dapat kita peroleh 2x plus h kuadrat dikurangi 3x plus h ditambah 1. Kita masukkan keduanya ini ke dalam persamaan limit. Limit h mendekati 0, 2x plus h kuadrat dikurangi 3x plus h tambah 1 dikurangi fx. 2x kuadrat min 3x tambah 1 per h. Sehingga jadinya limit h mendekati 0 kita sederhanakan. 2x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3h. Kita sederhanakan ini. Tambah 1 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1 per h. Kita sederhanakan kembali. 2x kuadrat plus 4hx plus 2h kuadrat min 3x min 3h plus 1 min 2x kuadrat plus 3x min 1 per h. Kita sederhanakan yang bisa untuk disederhanakan. Sehingga sisanya limit h mendekati 0, 4hx kita kumpulkan yang ada x-nya. Kemudian yang ada h-nya, 2h kuadrat min 3h, ini bisa disederhanakan h. Kemudian kita keluarkan h pada bagian pembilangnya. Limit h mendekati 0, h 4x plus 2h min 3 per h. Sehingga limit h
H mendekati 0, 4X plus 2H dikurangi 3. Selanjutnya kita substitusi nilai H mendekati 0 ke persamaan ini. 4X tambah 2 kali 0 dikurangi 3, 4X dikurangi 3. Nah, baru kita masukkan atau substitusi nilai X sama dengan 3. 4 kali 3 kurang 3. 12 kurang 3. 9. Sehingga kita peroleh di situ nilai dari limit pada permasalahan ini adalah sama dengan 9. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Pada contoh yang terakhir, tentukan nilai limit dari limit H mendekati 0, fx plus H dikurangi fx per H dari persamaan fx sama dengan x pangkat setengah. Nah, sama juga seperti soal sebelumnya. Jadi kita tulis persamaannya, limit H mendekati 0, fx plus H dikurangi fx per H. Nah, di sini fx-nya kita ketahui x pangkat setengah atau bisa ditulis akar x. Ingat kembali materi eksponen. Kemudian fx plus H bisa kita tulis x plus H pangkat setengah atau akar x plus H. Kita gunakan saja bentuk akar dalam menyelesaikan masalah ini biar lebih mudah. Sehingga di sini bisa kita tulis limit H mendekati 0 akar x plus H dikurangi akar x per H. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, karena kalau kita substitusi H mendekati 0 langsung ke persamaan ini, hasilnya dia tidak terdefinisi karena bentuknya 0 per 0. Nah, maka kita lakukan pemfaktoran atau perkalian atau pembagian aljabar. Untuk kasus ini karena dia bentuknya adalah persamaan pecahan yang ada unsur akarnya, maka kita kalikan dengan sekawan. Kita kalikan dengan sekawan dari pembilangnya. Akar x plus H tambah akar x per akar x plus H tambah akar x. Sehingga hasilnya limit H mendekati 0. Nah, untuk bagian perkalian pembilangnya ini, bentuknya dia akan A kurang B kali A plus B. Hasilnya akan otomatis A kuadrat dikurangi B kuadrat. Agar perhitungan kalian lebih mudah atau lebih cepat. Sehingga kita peroleh A-nya ini A kuadrat X plus H dikurangi B kuadrat akar X kuadrat X per H kali akar X plus H. Nah, bagian bawahnya atau penyebutnya tidak usah disederhanakan, dibiarkan saja. Limit H mendekati 0 ini bisa kita sederhanakan. H per H kali akar X plus H tambah akar X. Sehingga H-nya bisa kita sederhanakan. Limit H mendekati 0, 1 per akar X plus H tambah akar X. Sehingga H mendekati 0 bisa kita substitusi. Limit H mendekati 0, 1 per akar X plus 0. Nah, ini karena H-nya sudah masuk, ini tidak usah dituliskan lagi ya. X plus 0 ditambah akar X. Sehingga jadinya 1 akar X tambah akar X. 1 per 2 akar X. Atau kita rasionalkan akar X per akar X. Sehingga jadinya akar X per 2X.
sehingga hasilnya akar X per 2X. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai bagaimana menentukan nilai limit untuk suatu permasalahan limit yang mengandung unsur definisi dari turunan. Nah, semoga pembahasan kali ini mudah untuk kalian pahami. Tetap dukung video pembelajaran saya dengan cara klik like, komen, kemudian subscribe video ini, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.